والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى أصحاب الأكرمين وأهل بيت الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بسندنا المتصل إلى إمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Bab yang ke-28 dengan judul Al-Masajidu Fid-Dur, masjid-masjid di dalam rumah. Wa bihi qala haddatsana Abu Marwan Muhammad ibn Uthman qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Ibn Shihab an Mahmud bin Rabi' al-Ansari wa kana qad aqala majjatan majjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dalwin fi bi'rin lahum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Mahmud bin Rabi' al-Ansari. Ada ya Mahmud bin Rabi' al-Ansari, qad aqala, sungguh telah mengikat ia, majjatan, akan satu ludah, majjaha Rasulullah, yang meludahkan akannya ludah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min dalwin, dari ember, fi bi'rin, di dalam sumur, lahum, milik mereka. apa mana aqala? Di mana antum ya? Situ ada? Mengikat aqada. Aqala artinya berakal. Aqala ada maknanya iya. Aqala ada juga maknanya menyisir, mengikat juga ada. Juga ada makna menahan. Menahan berarti menyimpan. Nah, menyimpan. Terus An Sayyidina Itban bin Malik al-As-Salimi radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana, dan ada ia Sayyidina Itban bin Malik itu imam qaumihi, imam salat kaumnya, yakni Bani Salim. Wa kana, dan adalah ia Sayyidina Itban bin Malik itu syahida Badran, menghadiri perang Badar, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ia Sayyidina Itban bin Malik, jitu, aku mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku katakan,
ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad angkartu, sungguh aku telah mengingkari, sungguh aku tidak percaya, min basari, dari penglihatan saya. Kenapa nggak percaya lagi dengan penglihatan? Sudah rabun parah. Nah, dilihat gitu. Oh enggak, smart ya kata. Dia nggak percaya lagi sama penglihatannya. Sehingga orang rabun tuh pasti tanya sama orang nih, karena nggak percaya sama dirinya. Betul nggak itu tuh kucing? Enggak pak, itu anjing tuh, anjingnya. Nah, kemana angkar tuh? Jadi bahasanya bahasa apa ini? Bahasa kias. Nah, terus Wa inna saila, dan sesungguhnya banjir, ya'ti, datang ia banjir kepada saya, fayahulu baini, ya'ti, itu ya nyafi yang mudhari. sesungguhnya banjir ia datang ia banjir, fayahulu baini wa baina masjidi qaumi, maka menghalang ia banjir antara saya dan antara masjid kaum saya. Wa yashukku alayya, dan sulit ke atas saya, al-ikhtiyazuhu, oleh melaluinya banjir. Nah, Fa in ra'aita, jika engkau berpendapat wahai Rasulullah, anta tiani, kalau pendapat bahasa yang lain apa yang mudah? apabila jika engkau melihat, Jika engkau berkenan. anta tiani, bahwa engkau datang kepada saya, fatusalliya fi baiti, lalu engkau salat di rumahku, makanan, akan satu tempat, attakhiduhu musallan, yang akan aku jadikan akannya tempat, akan tempat salat, faf'al, maka lakukanlah wahai Rasulullah. Qala, Nabi SAW berkata, af'alu, aku akan melakukannya. Faqala Rasulullah, maka berangkat pagi-pagi oleh baginda Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Ba'dama, setelah sesuatu, ishtad dan naharu, bersangatan terang oleh matahari, oleh siang. Nah, di dan nahar itu kira-kira jam berapa? 11-an, jam 11. Nah, Wasta'dana, dan minta izin ya Nabi. Fa'adzintu lahu, lalu saya memberi izin baginya Nabi. Walam yajlis, dan tidak duduk ia Nabi, hatta qala, sehingga beliau berkata, aina tuhibbu, di manakah kamu suka, kamu mau, an usalliya, bahwa saya salat, laka, bagimu, min baitika, dari rumahmu. Fa asyartu lahu, lalu saya tunjukkan baginya Nabi, ilal makani, kepada suatu tempat, alladhi uhibbu, yang saya mau, an usalliya fihi, bahwa saya salat padanya tempat. Faqama Rasulullah, maka berdiri oleh Rasulullah SAW, wa safafna khalfahu, lalu dan kami berbaris, dan kami membuat shaf di belakangnya Nabi. Fa shalla bina rak'atain, lalu salat ia Nabi mengimami dengan kami 2 rakaat. Tsumma ihtabastuhu, kemudian saya menahan akannya Nabi, ala khaziratin, atas makanan,
makanan dari daging yang dipotong kecil-kecil lalu dicampur dengan tepung. Nah, Tusna'u lahum, yang dibuatkan bagi mereka. jadi ada beberapa hal di sini yang bisa diambil faedah. Satu, sunnah di rumah itu ada tempat khusus untuk sholat bagi kaum ibu atau bagi laki-laki ketika uzur sholat, yang disebut dengan Masjidul Bait. Itu judul yang diberikan oleh Imam Ibnu Majah, Masjidul Bait atau Masjidul Dur. Kemudian sunnah mengambil berkah dengan orang soleh untuk meresmikan tempat sholat di rumah itu. Bukan hanya meresmikan rumah baru, syukuran rumah baru, tapi yang terutama di sini adalah syukuran peresmian tabarukan dengan tempat sholat disolati oleh orang soleh. Yang ketiga, di sini ada isyarat bahwasanya boleh dilakukan sholat sunnah yang tadinya tidak ada anjuran berjamaahnya karena alasan tertentu, boleh dibuat berjamaah. Misal Sayyidina Abdullah bin Abbas sholat berjamaah dengan Rasul dalam sholat tahajud. Di sini berangkat kita istad dan nahar. Kira-kira sholat apa yang cocok waktu itu? Sholat duha. Nabi melakukan duha berjamaah. Nabi pernah melakukan tahajud berjamaah. Jadi karena tuntutan tertentu tidak mengapa sholat duha itu dibuat berjamaah, sholat tahajud berjamaah dengan tujuan pendidikan, kemudian sholat tasbih berjamaah. Tidak ada dalilnya berjamaah. Mas tuh salah ngomong. Sholat tahajud, sholat tasbih secara khusus nggak ada. Tapi dengan dua sholat ini kan tidak sholat sunnah berjamaah itu kan, tahajud sama sholat duha. Nah, maka dalil secara am adalah kalau ada kepentingan, ada keuntungan, ada tujuan tertentu, nggak ada masalah. Tujuannya muhasabah misalnya, malam muhasabah, bikin sholat tasbih berjamaah, sholat hajat berjamaah, karena tujuan tertentu, nggak ada masalah. Dalilnya mana ini dalilnya? Nabi datang ke rumah kami, istad dan nahar itu sholat duha, walaupun tidak dikatakan itu sholat duha, dan jelas itu bukan sholat masanya sunnah berjamaah itu. Pasti bukan sholat yang sunnah berjamaah, tapi dilakukan oleh Nabi berjamaah karena momennya adalah peresmian musola baru. Wabil pada sana Yahya bin al-Fadl al-Mukri qala hadatsana Abu Amir qala hadatsana Ahmad bin Salamah an Asim an Abi Shalih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan minal ansar, sesungguhnya seorang laki-laki dari Ansar, arsala ila Rasulillah, mengutus ia laki-laki Ansar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'ala, bahwa datang ya Nabi, fafuqali masjidan, lalu Gariskanlah filamar itu, gariskanlah, bataskanlah bagi saya akan satu masjidan di dalam rumah saya, usalli fihi, yang saya salat padanya masjid. Wa dzalika ba'dama amir, demikian permintaan setelah sesuatu ia buta. Nah, setelah buta ia laki-laki, mata tak ada ganda. Setelah buta ia laki-laki. Faja'a, lalu datanglah Nabi, fafa'ala,
Lalu Nabi SAW melakukan pernikahan laki-laki tadi. Jadi laki-laki ini justru lebih pasrah lagi dengan sunnah. Bahkan untuk tempat pun minta Nabi yang menentukan. Nah, begini seharusnya bagi kita yang manut dengan sunnah Rasul, pengen dengan kebaikan, cenderung dengan agama, itu perkara-perkara yang terpenting yang lama kita pakai di dalam kehidupan, itu mintalah saran kepada para masyayikh, saran kepada kiai. Salah satunya adalah nama itu kan nama yang pakai, lama dipakai kan sebentar. Kemudian rumah, kemudian tempat di mana musola, kemudian orang rumah, juga. Tapi kalau beli cendol nggak usah lah sekarang. Cendol mana bagus? Yang jauh, yang coklat? Terserah lah, nggak usah sekarang. Beli lauk nggak ada masalah. Kita yang makan kan, kita suka kambing, kita beli kambing, kita nggak suka, kita beli ayam. Tapi kalau rumah, di mana tempat sholat, di mana pasangan, apa pekerjaan, apa usaha. Nah, kira-kira serasa itu perkara yang positif kalau kita bermuzakarah dengan para ulama, supaya di dalam amal itu, dalam aktivitas itu ada keberkahan di dalamnya, karena berdasarkan sudut pandang sunnah. Mungkin tepat pilihan kita, tepat, tapi kita nggak ada niat menumpangkan sunnah begitu. Banyak kan orang berpikiran di rumahnya ada musola? Banyak. Bahkan dia cari menantu untuk jadi imam dia di rumahnya. Banyak berpikiran seperti itu. Tetapi kalau apabila ditumpangi dengan muzakarah agama, ada niat sunnahnya gitu. Nah, ada nilai khusus dia. Bukan ikut tren. Rumah-rumah mewah kecil punya musola. Jadi orang berpikiran seperti itu. Tapi ketika dia tahu itu hadis Nabi, dia buat dasar hadis Nabi dan cinta kepada Nabi, lalu posisinya di mana? Itu kan Nabi posisinya di mana? Musola itu posisinya bagus di mana? Di mana bagusnya? Di tempat yang lebih pribadi atau tempat yang lebih umum? Tempat yang lebih kenapa umum? Kenapa lebih pribadi? Insya Allah. Coba lihat pertimbangan, lebih pribadi kah atau lebih umum? Di lantai 1 kah di lantai 2? Nah, tujuan musholatul bait itu apa? Untuk apa? Untuk nisa, perempuan yang lebih utama. Kedua, laki-laki yang uzur berjamaah. Kalaulah tamu kita datang laki-laki, kemana disuruh? Kemana suruh? Ke masjid, musola. Kalau datang perempuan, baru ke belakang. Nah, nanti Masjidul Bait itu lebih pribadi. Nah, tapi realitanya hari ini mana? Lebih umum. Bapak ada saran Pak? Silakan. Nah, itu musola kamu. Nanti ketika dia sholat sama istrinya datang tamu, mana? Ketika istrinya ngajar anaknya, taklim rumah misalnya, nah ini 4 bulan, taklim rumah misalnya, datang tamu,
terhalang tali rumahnya. Kenapa? Ayah datang. Khair. Itu kira-kira pertimbangan-pertimbangan salah satunya berdasarkan agama. Bukan berarti adanya hadis Masjidul Bait itu menyarankan laki-laki sholat di rumah. Lihat hadis di sini, wadzalika ba'da ma amin. Kejadian itu setelah beliau buta. Sahabat tadi juga angkar itu basari, dan kejadian itu ketika datang banjir. Kalau nggak datang banjir boleh nggak sholat di rumah? Nah, wabili qadasana Yahya bin Hakim qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Ibni Aunin an Anas bin Sirin an Abdul Hamid bin al-Mundhir bin al-Jarud an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Sona'a telah membikin ba'du umumati oleh sebagian bibi-bibi saya, bibi-bibi saya, lin Nabi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'aman, akan satu makanan. Faqala lin Nabi, maka berkata ya Sayyidina Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu, sesungguhnya saya ingin antakula fi baiti, bahwa engkau makan di rumah saya, atau tusalli fihi, dan engkau salat padanya rumah. Qala, lalu berkata ia Sayyidina Anas bin Malik, fa'atahu, lalu datang ia Nabi akannya rumah. Wa fil baiti, dan di dalam rumah itu fahlun min hadil fuhul, ada satu tikar, ada tikar dari ini tikar-tikar. Nah, Fa'amara binahiyatin minhu, lalu memerintahkan ya Sayyidina Anas bin Malik, ya Nabi, memerintahkan ya Nabi, binahiyatin minhu, dengan pojok darinya rumah. nah, Fakunisa wa rusya, fakunisa, disapu, lalu disapu ia tikar, wa rusya, dan disapu dia demikian pojok rumah, disapu ia demikian pojok rumah, wa rusya, percikan air. dan dipercikan air. Kenapa ada percikan air? Hah? Supaya nggak debuan. Emang kenapa kalau debuan? Karena lantainya tanah. Kita nggak bawa percikan air. Lantai kita keramik, tinggal sapu saja. Zaman itu kan lantainya tanah. Kalau disapu debuan, maka dipercikan air supaya nggak debuan. Jadi menyapu dengan menyiram jalan dulu, baru disapu supaya nggak terbang debunya. Itu bagian arahan sunnah. Nah lihat. Nah jalan-jalan kalau terik matahari kedai-kedai itu, siram dia itu. Orang kalau berdebu disiram dulu baru disapu. Nah di sini kan bukan tartib kan, mutlak jamak kan. Kunisa warusya, disapu dan disiram air. Prakteknya apa? Disiram air dulu baru disapu. Itu prakteknya. Jangan terpikir disapu udah debuan baru siram air. Di sini menunjukkan mutlak jamak bukan tertib. Kecuali kalau fakunisa sumarusya, fakunisa parusya, disapu dulu baru disiram air. Terlambat. Tapi disiram air dulu, dipercikan air baru disapu supaya nggak debuan. Itu salah satu arahan sunnah Nabi. Nah, berarti Nabi mengajarkan sampai gitu. Cara menyapu debu pun diajarin. Siram air dulu. Nah, ketika orang nyiram air, ketika nyapu, itu kan ide dari otak. Tapi ketika dia baca hadis,
Apa namanya? Sunnah. Nah, ada pahalanya. Ada pahalanya. Antara orang nyiram air dasarnya hadis dengan nyiram air hanya ide kebersihan. Nah, Fasalla, lalu salat ya Nabi, wasallaina ma'ahu, dan kami salat bersamanya Nabi. nah, jadi di sini tempat musola itu di pojok. Jangan di tengah. Di tengah kena lalu lalang, tapi di pojok. Pojok itu identik kepada tempat yang tertutup. Pada Abu Abdillah al-fahlu, fahlu itu kan pejantan mananya, tapi hasirul ladzi qad iswadda, tikar yang sungguh sudah hitam. Insyaallah, tikar yang sungguh telah hitam. Tikar pandan, tikar dari daun korma, saking tuanya itu tikar, udah hitam dia. Sana ada karpet, nggak ada bulunya lagi, tinggal urat-urat sarafnya nampak. Nah, karpet itu kita taruh di pagar. Perhatikan oleh masyarakat, sebulan nggak diambil, 2 bulan nggak diambil, datang minta. Kita berpikiran kalau dicuci, biaya cucinya lebih mahal harga karpetnya. Minta santri nyuci, selesai dicuci nggak tahu taruh di mana, biarlah dicuci oleh hujan. Itu niatnya. Alhamdulillah dimanfaati. Bahkan tikar di zaman sahabat itu lebih parah lagi dari itu. Sudah hitam. Namanya bukan lagi tikar tapi fahal. Fahal itu adalah pejantan. Saking sangarnya untuk tikarnya. Nah, disebut fahal. Itu bahasanya kan diganti. Terus kan hasir. Itu menggunakan bahasa fahlun min hadil kuhul. Nah, babu tathhiril masajidi wa tatyibiha, bab mensucikan masjid-masjid. Nah, itu kita minta kepada Ibnu ketuanya. Kemudian tatyibiha, dan mengharumkannya, mewangikannya. Wabila qadasana Hisam bin Amr qadasana Abdurrahman bin Sulaiman bin Abi Jaun qadasana Muhammad bin Salih al-Madani qadasana Muslim bin Abi Maryam an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sini Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhraja adha," siapa saja yang mengeluarkan akan kotoran, akan gangguan, akan kotoran minal masjidi, dari masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya membangun oleh Allah Subhanahu wa taala baginya satu rumah di dalam surga. Nah, dapat rumah dalam surga, satu sampah yang dibuang dari masjid. Satu sampah yang dibuang dari masjid itu akan dibangunkan bagi orangnya rumah di surga. Maka ketika seseorang marbot tahu dengan hadis ini, dia sapu masjid dengan niat mendapatkan rumah di surga, jadilah dia developer di rumah di surga. Developernya ahli jannah. Banyak rumah dia di surga. Kaya saya. Nah, ada tipe 36, ada tipe 46, ada tipe 56, ada tipe 66, ada nggak tipe. Masya Allah. Nah, وبالك حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم محمد بن الأزهر قال حدثنا مالك بن شعير قال أنبانا هشام بن عروة عن أبيه عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil masajidi, memerintahkan ya Nabi dengan masjid-masjid, antubuna fid dur, bahwa dibuat di dalam rumah-rumah, wa antutahhara, dan bahwa disucikan ya masjid, wa tutayyaba, dan diwangikan. Nah, disucikan
Maka setiap memiliki selesai pembangunan rumah baru, kita yakin saya belum tentu bersih kakinya dan sebagainya. Kemudian dia rendam keramik itu di ember WC, lalu dipasang di rumah kita. Setelah dipasang lalu dipel, lalu kita katakan bersih. Memang betul bersih, tapi belum suci. Nah, pada demikian adanya, berarti selesai kering semuanya, dicuci dulu, cuci bersih. Kalaupun rumah tidak dicuci, maka disarankan untuk mencuci kaki sebelum masuk ke musola. Minimal musola bait itu yang suci. Maka di rumah dia pakai sendal. Sendal rumah kan ada. Nggak beli sendal rumah yang tipis. Nggak perlu lagi sucikan rumah. Repot kalau sucikan. Lalu tingkat 2, cucikan ke bawah. Bahasa instalasi listrik, konslet, misal. Maka kita sucikan musola, Masjidul Bait. Berarti Masjidul Bait itu adalah tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Berarti tempat yang tidak bisa dijangkau oleh anak-anak, dia tidak bisa bermain di situ. Bagaimana settingannya kira-kira? Kira-kira anak-anak, bayi, balita itu tidak bisa masuk ke tempat itu. Berarti di pagar, atau dikasih dinding setengah, yang pula dikasih kaca. Itu keren kali pula lihatnya. Bagus juga sih, kasih kaca, kasih AC di dalam, di luar AC, dalam pakai AC lagi. Tapi kalau sekiranya setengah batas saja, itu jauh lebih baik. Nah, enggak, anak-anak nggak bisa masuk ke situ. Tempat yang steril dari jangkauan anak-anak. Nah, itu yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Masjidul Bait itu adalah tempat yang luar dari jangkauan anak-anak. Tapi karena hadis ini Masjid Bait saja tutahhar wa tutayyab, bagaimana kira-kira dari masjid umum? Tentu lebih dianjurkan lagi. Wabil qadasana Rizqullah Ibnu Musa. Ada pula nama ulama hadis itu Rizki. Nah, Rizqullah. Jadi Rizki itu nama ulama ternyata. Nah. Wabil qadasana Rizqullah bin Musa qadasana Ya'qub bin Ishaq al-Hadrami qadasana Zaidah bin Qudamah an Hisham bin Urwah an Abi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antut takhadal masajidu fid duri, bahwa dibuatkan masjid-masjid di dalam rumah, wa tutahhara, dan bahwa disucikan ia masjid, wa tutayyaba, dan diwangikan. Wabil qadasana Ahmad bin Sinan qadasana Abu Muawiyah an Khalid bin Iyas an Yahya bin Abdurrahman bin Hatib bin Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sini Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, awwalu man asraja fil masajidi, adapun awal orang yang menerangi, membuatkan lampu di dalam masjid-masjid adalah Sayyidina Tamim ad-Dari. Nah, Sayyidina Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu itu sahabat yang pertama sekali memasang lampu di masjid. Karena di zaman Sayyidina Umar belum ada lampu juga. Sehingga Sayyidina Umar kecolongan, ada di barisan shaf itu orang kafir yang ingin membunuh beliau. Di zaman Sayyidina Utsman juga belum ada lampu. Akhirnya untuk menghindari kecolongan itu, Sayyidina Utsman bin Affan menunda sholat subuh agak terang sedikit. Apakah antum tuduh Sayyidina Utsman bin Affan takut dengan kematian? Apakah dikatakan kenapa menunda sholat karena demi keselamatan? Apakah penting keselamatan pada sholat? Nggak ada kan nilai pengorbanan? Jangan ngomong seperti itu.
salah paham dalam syariat berarti. Gak ada masalah. Yang penting berani mati karena Allah. Ada rumusnya begitu. Itu nggak pertimbangan namanya itu. Punya pertimbangan. Hidupnya Sayyidina Utsman bin Affan dengan menunda sholat subuh lebih sedikit bukan lebih lama, itu demi menjalankan sebuah amanat besar. Di balik keselamatan beliau ada amanat besar yang mau disampaikan, yang mau dijalankan. Nah, bukan berarti Sayyidina Utsman bin Affan takut, tidak. Bahkan ketika beliau dikepung sekalipun, beliau tidak mau meletakkan jabatan karena pesan Rasul. Bahkan ketika beliau masih sebelum menjabat pun sudah diberitahu oleh Nabi bahwa beliau akan mati dibunuh. Sekarang kalau paranormal saja, bukan Nabi, paranormal saja ngasih tahu antum kamu akan mati disembelih, mana kira? Gak tenang hidup. Itu nama pengecut. Paranormal saja ngasih tahu dah, nggak tenang hidupnya. Dokter aja ngasih tahu 2 bulan lagi kamu nggak bisa lagi, 2 bulan 5 nyawa. Nggak enak lagi makan dia, sebulan mati dia. Gara-gara kasih tahu oleh dokter 2 bulan tuh, sebulan mati dia. Kenapa? Sebulan karena takut. Ini Rasulullah yang kasih tahu, berarti Sayyidina Utsman yakin dengan keyakinan, dengan perintah, dengan berita daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah tetap biasa saja. Nah, jadi jangan berpandangan pendek, terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Babu karahiyatin nakhamah fil masjidi, bab makruh membuang dahak di dalam masjid. Ini kemakruhan ini ketika bisa diatasi secara langsung, ini dengan cara menimbun dahak karena berlantaikan pasir. Kalau pada hari ini bukan dikatakan makruh. Kenapa? Karena tidak bisa dibersihkan, pasti akan mengotori masjid, keramiknya kah atau karpetnya, maka hukumnya lebih makruh. Apabila hadasana Muhammad bin Utsman al-Utsmani Abu Marwan hadasana Ibrahim bin Sa'd an Ibn Shihab an Muhammad bin Abdurrahman ibn Auf an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahuma akhbarahu. Dari Sayyidina Abi Hurairah dan Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, sungguhnya kedua-duanya mengabarkan kepada Sayyidina Muhammad bin Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan, melihat ya Nabi akan dahak fi jidaril masjid, di dinding masjid. Fatanawala hasatan, maka mengambil ya Nabi akan satu kerikil. Fahakkaha, lalu mengorek ya Nabi akannya dahak. Thumma qala, lalu beliau bersabda, idza tanakhama ahadukum, apabila membuang dahak oleh salah seorang kalian, fala yatanakhamanna qibala wajhihi, maka janganlah sekali-kali ia membuang dahak ke arah depannya, wala ayyaminihi, dan jangan juga dari sebelah kanannya, wal yabzuq, hendaklah ia buang an shimali, dari arah kirinya, au tahta qadamihi, atau di bawah kakinya, qadamihi yusra, yang kiri. Nah, jadi tidak ada Nabi di dinding bagian depan, berarti penyebabnya adalah mendahak ke depan. Nah, itu biasa buang dahak ke depan. Keren deh. Kadang dari sambil duduk dia bisa buang dahak 3 meter ke depan, lewat pintu. Sampai di luar langsung. Nah, maka dilarang buang dahak itu ke bawah, samping kiri, buang jauh begitu. Nah,
Sehingga dahak itu menempel di dinding masjid. Nabi korek kayak kerikil. Maka Nabi perintahkan mendahak di sebelah kiri. Kalau ada orang sebelah kiri, di bawah kaki kiri. Itu pada hari itu. Dahak tinggal ditimbun saja di masjid. Dan hari ini jangan buat hadis itu di masjid. Nah, kecuali mendahak di kantong sendiri. Atau di kantong kawan kalau diizinkan. Kan ada masalah juga. Wa bil qadasana Muhammad bin Ratib ibn Tarifin qala hadatsana Aiz bin Habib an Humaid an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan. Nabi melihat Nabi akan dahak fi qiblatil masjid, di kiblat masjid. Faghadiba, lalu maka marah Nabi, hatta ihmarra wajhuhu, sehingga memerah oleh wajahnya Nabi. Faja'athu imra'atun, maka datanglah akannya Nabi oleh seorang wanita minal ansor, dari kaum ansor. Fahakkatha, lalu mengorek ia wanita ansor akan dahak. Waja'alat makanaha khuluqan, lalu menjadikan ia wanita ansor pada tempatnya dahak akan khuluq, minyak wangi. Khaluk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahsana hadza, alangkah baiknya perbuatan ini. Nah, khaluk itu adalah minyak wangi yang dicampur dari berbagai macam. Di antaranya adalah kasturi campur dengan za'faran, campur dengan campur bernama khaluk. Masya Allah, itu baunya sangat wangi kalau pandai nyampurnya. Nah, pakai kalau nggak pandai nyampurnya, aneh baunya wangi. Kadang-kala tukang-tukang parfum itu laris minyak wanginya, bukan minyak wanginya mahal, tapi pandai meraciknya. Sedap baunya. Dia bisa ciptakan aroma-aroma baru. Racik nih, racik. Sehingga aroma itu nggak ada tempat lain. Nah, dia yang punya. Tanya oleh orang, ada nggak aromanya? Nggak ada. Apa mereknya aromanya? Sakura. Nggak ada sakura. Dia buat sendiri. Oke. Itu tentu keahlian yang Allah berikan juga. Memang di sana jalan rezekinya. Ada yang pandai racik minyak wangi, diracik lagi, enggak sedap baunya. Kadang-kadang mirip itu, busuk baunya. Kamu marah orang ketika ditanya ada nggak minyak wangi yang wangi, marah dia. Maksud kita minyak wangi yang baunya itu harum. Ya, semua minyak wangi harum. Ada yang busuk, masa nggak ada yang busuk? Ketika salah campur, bikin mual. Allah. Maka ketika ditawarkan minyak wangi oleh kawan, cium dulu. Nah, kalau cocok banyak ambil, kalau nggak cocok dikit diambil. Ditolak nggak boleh kan? Kalau harum pakai bagian atas, kalau bau pakai bagian belakang. Khair. Nabi puji alangkah baiknya perbuatan ini, mengharumkan masjid. Jadi masjid itu disapu, debu-debu dilap dengan kain lembab, mihrab dibersihkan, lantai disapu, karpet disapu, tai-tai cicak, jaring laba-laba, bersih semuanya. Kasih minyak wangi, kasih parfum, penataan sound yang bagus, penataan kipas angin yang bagus,
pemilihan kipas angin yang bagus. Ini dipasang kipas angin dibunyikan, malah mengganggu konsentrasi ibadah. Bunyi heli. Nah, apa mau dibahasakan ya? Bukan bahasa mau mujahadah, bukan juga mau bahasa mewah, tapi mau bahasa indah. Ma'ahsana hadza. Itu yang penting. Kita pengen ada ungkapan daripada Rasulullah, ma'ahsana hadza. Nah, masjidnya sejuk, ada anginnya tapi nggak bising kipasnya. Masjidnya ada soundnya tapi nggak storing. Gitu? Ada paham mas? Nah, pentingnya daripada sebuah kerapian. Ini mic-nya bunyi guruh, kipas anginnya bunyi petir. Nah, karpetnya Masya Allah. Jadi ketika mau sujud lama itu mau sujud lama atau mau cium karpet? Tak tahan deh Anda. Tadinya mau sujud lama niatnya, tapi karena baunya gak sedap, gak betah orang sujud lama. Itu kan bagian daripada mengganggu khusyuk. Nah, kalau sekiranya karpet itu wangi misalnya, tadi nggak niat sujud lama, sekarang sujud lama orang situ jadinya. Mana nilai pahalanya itu? Nah, itulah Nabi perintahkan bagaimana masjid itu diwangikan. Wabila pada sana Muhammad bin Rumh al-Misri qala amba'ana Laits bin Sa'd an-Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari sini Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma boleh berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan, telah melihat oleh baginda Rasulullah akan dahak fi kiblatil masjid, di kiblat masjid. Wa huwa yusalli baina yadayin nas, padahal dia Nabi sedang salat di depan manusia. Fahattaha, lalu mengorek ia Nabi akan yang dahak. Tsumma qala hina insarafa minas shalah, kemudian Nabi bersabda ketika selesai ia Nabi dari salat, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, idza kana fi sholati, apabila ada ia di dalam salat, fa inna Allaha, maka sesungguhnya Allah, qibala wajhihi, di arah depannya. Fala yatanakhamanna, maka jangan sekali-kali membuang dahak ahadukum oleh salah seorang kalian, qibala wajhihi fi shalah, ke arah depannya di dalam salat. Nah, dalam hadis ini kalau kita lihat kapan Nabi mengorek dahak itu? Nah, kapan? Di dalam sholat. Coba lihat bahasanya, ra'a Rasulullah nukhama fi kibalatil masjid. Dalam melihat oleh Rasul dahak di arah kiblat masjid. Wa huwa yusalli, Nabi sedang sholat di depan masjid. Fahattaha, melihat lalu pakai fa. Jarak melihat sama pakai fa itu jaraknya lama atau jauh? Lama atau jauh? Nah, dekat. Nah, berarti Nabi korek sedang sholat. Summa, kemudian baru jauh. Bersabda Nabi selesai sholat. Jadi ngoreknya itu sedang sholat. Kenapa Nabi lakukan mengorek dahak sedang sholat? Ingin menunjukkan kepada para sahabat bagaimana pentingnya membersihkan masjid, terutama dari dahak, dan bagaimana besarnya pelanggaran mendahak dalam masjid. Sampai-sampai Nabi sedang sholat pun itu Nabi kerjakan. Kamu itu penting berarti? Sehingga sahabat lihat, jangan dah, kemarin sedang sholat Nabi korek. Nah, jadi salah satu dari bentuk sikap Rasul itu adalah memberitahukan kepada umat
begitu penting untuk menjaga kebersihan. Begitu penting untuk menjauhi, jangan sampai mengotori masjid. Kalau terlihat kotor masjid sedang sholat pun Nabi bersihkan. Apalagi kira-kira sebelum sholat, apalagi setelah sholat. Maka Nabi tekankan dengan taukid, wala yatanakhamanna. Wabila qadasana Ali bin Muhammad qadasana wa kana Hisham bin Urwa an abihi an sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hakka buzaqan, mengorek ya Nabi akan dahak fi qiblatil masjid, di kiblat masjid. Babun nahi an insidadid dawali fil masjid. Bab larangan dari mencari atau mengumumkan barang hilang dalam masjid. Nah, mencari mengumumkan barang hilang ya. Mencari dan mengumumkan barang hilang, bukan mengumumkan barang temuan. Kalau mengumumkan barang temuan gak ada masalah. Wabila qadasana Ali bin Muhammad qadasana Waqian Abi Sinan Sa'id bin Sinan an Alqamata bin Marsad an Sulaiman bin Buraidah an Abi radhiyallahu ta'ala qala. Dari Sulaiman bin Buraidah an Abihi, dari bapaknya Sayyidina Buraidah, boleh berkata, shalla Rasulullah, telah salat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, lalu berkata seorang laki-laki, man da'a ilal jamalil ahmar, siapa yang menemukan kepada unta merah. Nah, Faqala, lalu berkata ia Sayyidina Buraidah, qala an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wajadtahu, tidak kamu, semoga kamu tidak menemukan akannya unta. Innama buniyatil masajidu, hanya saja dibangun akan masjid, lima bunyat lahu, untuk sesuatu yang dibangun baginya masjid. nah, untuk sesuatu yang dibangun ia masjid baginya sesuatu. Jadi untuk zikrullah, masjid hanya untuk zikrullah, bukan untuk pengumuman barang untamu. Maka sunnah hukumnya, ketika kita mendengar pengumuman barang hilang di masjid, maka kita doakan supaya barang itu tidak ketemu. Bahkan bagus sekali kalau kita doakan zahir, bukan doa dengan kepada Allah, tapi doa wujud teguran kepada si pemilik barang. Maka Nabi katakan, la wajadta, semoga kamu tidak menemukan untamu. Masih bukan untuk itu. Wabi qadasana Muhammad bin Rahin qala amba'ana Ibnu Lahiyah qadasana Abu Quraib qadasana Hatim bin Ismail jami'an an Ibni Ajlan an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ya Nabi, an insyadid dallati fil masjid, dari mencari mengumumkan barang hilang dalam masjid. Jadi mencari yang dimasukkan di sini mengumumkannya. Kalau mencari barangnya hilang di masjid, terserah. Dicari ke belakang, dicari ke depan, mana dia jubah dia ditaruh tadi, mana uangnya tercecer, mana kunci motornya terjatuh, itu nggak ada masalah kalau hanya dia cari sendiri. Wabil qadasana Ya'qub bin Humayd bin Kasib bin qadasana Abdullah bin Wahb bin qala akhbarani Haywa bin Surayh an Muhammad bin Abdurrahman al-Asadi Abil Aswad an Abi Abdillah Maula Shaddad bin al-Had annahu sami'a Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Dari Sayyidina Shaddad bin Ibn al-Hadi, sesungguhnya dia mendengar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a rajulan, siapa saja yang mendengar akan seorang laki-laki yang syuddu dallatan fil masjid, mencari mengumumkan barang hilangnya di dalam masjid, falyaqul, hendaklah ia katakan, la raddallahu alaika, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan alaika kepadamu.
Fa innal masjidah, maka sesungguhnya masjid lam tubna lihada, tidak dibangun ia masjid untuk ini. Babu salati fi atanil ibli wa marahil ghanam. Salat di kandang onta dan di kandang kambing. Abi hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah hadatsana Yazid bin Harun wa hadatsana Abu Bisr bin Bakr bin Khalaf qala hadatsana Yazid bin Zura'in qala hadatsana Hisham bin Hasan an Muhammad bin Sirin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in lam tajidu, jika kalian tidak menemukan illa marabidal ghanam, kecuali kandang-kandang kambing, wa a'tanal ibili, dan kandang-kandang onta, fasallu fi marabidil ghanam, maka salatlah kalian di kandang-kandang kambing. Wala tusallu fi a'tanil ibil, janganlah kalian salat di kandang-kandang onta. Fa innaha, maka sesungguhnya onta khuliqat minasyayatin, diciptakan ia onta dari syaitan-syaitan. Nah, jadi di sini sangat jelas sekali bahasanya. Salat di kandang kambing, salat di kandang onta. Apa maksudnya? Memang sunnah salat di situ? Sehingga dibahas. Maka di hadis ini sangat jelas sekali. Jika kalian tidak menemukan hanya, ini mudah dipahami hadis ini. Jika tidak ditemukan kecuali hanya kandang kambing dan kandang onta, maka pilihlah kandang kambing. Artinya tetap membersihkan, mensucikan, melapisi dengan tempat yang suci, lalu sholat. Lalu kita dikitari oleh kambing, di sekitar kita ada kambing, sholatlah, nggak ada masalah, karena dia tidak akan mengganggu kalian. Kalau dia bergelut, berkelahi, bercanda misalnya, mengejar-kejaran, itu tidak akan mengganggu sholat kalian. Tapi jangan sholat di kandang unta, karena dia diciptakan dari setan. Maksudnya adalah perangainya itu kadang-kadang kerasukan setan. Nah, nanti dia hasut oleh setan. Ketika kita sujud, digigit leher kita, diangkat, gigit kepala kita. Nah, itu dalam mulut unta itu muat kepala manusia. Muat kepala manusia itu. Kalau kita sujud, mengalir, jepit, diangkat, sholat akan terganggu. Apabila dia berkelahi, kita terinjak, sholat terganggu. Khair. Itulah pemahaman hadis di bawah. Abi hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Nu'aim an Yunus an Al-Hasan an Abdullah bin Al-Mughaffal Al-Muzani qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang-kandang kambing, wala tusallu fi a'tanil ibil. Janganlah kalian salat di kandang-kandang onta. Fa innaha, maka sesungguhnya onta khuliqat minasyayatin, diciptakan ia onta dari syaitan-syaitan. Nah, kapan salat kandang kambing? Illam tajidu illa marabidal ghanam. Bila qala sana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala sana Zaid bin Hubab qala sana Abdul Malik bin Rubai' ibn Rabi' ibn Sayrah ibn Sabrata ibn Ma'bad al-Juhani qala akhbarani Abi an abihi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, akhbarani Abi, telah mengabarkan kepada saya oleh bapak saya Rabi' bin Sabrah an abihi dari Sayyidina Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli fi a'tanil ibil, la yusalla fi a'tanil ibil, jangan salat, tidak salat, tidak dikerjakan salat di kandang-kandang onta, wa yusalli fi murahil ghanam, dan dikerjakan salat di kandang-kandang kambing. Nah, babu doa inda dukhulil masjid. Bab menerangkan tentang doa-doa ketika masuk ke masjid. Nah, coba baca doa rezeki dalam masuk masjid.
Allah muftah lana abwaaba rahmatik. Kalau abwaaba fi rahmatik, pintu-pintu dalam rahmatmu. Jadi ada rahmat, buka pintunya, masuklah ke itu kita. Ternyata apa dia? Kembali ke rahmatillah. Dia masuklah rahmat Allah. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Terbukalah pintu rahmat Allah, masuk di situ. Apa kata orang? Dia telah kembali ke, dah dapat pintunya dia. Habis pada sana Abu Bakar bin Abi Syaibah, pada sana Ismail bin Ibrahim wa Abu Muawiyah an Laisin an Abdullah bin Al-Hasan an Ummihi an Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat. Diriwayatkan dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, karena Rasulullah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala masjidah, apabila masuk ya Nabi akan masjid, yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah wassalamu ala Rasulillah, dengan nama Allah dan salam ke atas Rasulullah. Allahumma ghfirli dunubi, ya Allah ampunkanlah bagi saya akan dosa saya. Waftahli, dan bukakanlah bagi saya abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, dan apabila keluar ya Nabi, qala, Nabi membaca bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ghfirli dunubi, ya Allah ampunilah bagi saya dosa saya. Waftahli abwaaba fadlik, dan bukakanlah bagi saya pintu-pintu karuniamu. Nah, ketika Nabi masuk, Nabi baca dengan bismillah wassalamu ala Rasulillah, keluar bismillah wassalamu ala Rasulillah. Di sini Nabi menempatkan dirinya sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menempatkan dirinya sebagai umat Rasulullah. Bisa dipahami? Karena Rasulullah dan Nabi itu beda. Rasulullah adalah utusan Allah sebagai jabatan, Nabi Muhammad adalah bashar, manusia. Maka Nabi sendiri menempatkan dirinya pada saat itu sebagai umat baginda Rasul. Padahal beliau sendiri Rasul itu. Tapi beliau katakan bismillah wassalamu ala Rasulillah. Gak bilang wassalamu bismillah wassalamu alayya. Tak boleh saja wassalamu alayya. Tapi kan alayya yang bernilai di situ. Bukan bahasa alayyanya, tapi wassalamu ala Rasulillah. Begitu tawaduknya baginda Nabi. Nah, beliau tidak mau menonjolkan dirinya, tapi menonjolkan kerasulannya. Dan umat mudah ngasih taunya, umat mudah meniru. Ini salah satu ajaran yang mudah juga. Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Kalau Nabi bilang bismillah wassalamu alayya, timak yang culun bismillah wassalamu alayya, itu pula dia tiru. Ada orang yang culun tuh nggak mau dia rubah tekstual kali. Tapi pikir itu akan ada orang muncul kayak gitu tuh yang nggak mau pikir. Udahlah, daripada mereka khilafiyah lagi, mendingan saya bikin teks yang mudah. Nah, bismillah wassalamu ala Rasulillah. Itu sebabnya orang tua bilang kakak sama anaknya. Kenapa bilang kakak? Karena yang niru ini anak kecil, adiknya kak, tolong sama kak. Bodoh pula maknya nih, kakak kanaknya. Bukan, ini terdengar oleh adiknya. Adik ini hanya bisa niru saja. Panggillah kakak. Kak, kenapa kak dipanggil? Maknya panggil kakak. Coba bilang panggil namanya. Anak culun nih. Panggil pula nama kakaknya. Wati. Wati pula kata dia. Astagfirullah, kok Wati dipanggil nih? Culun. Gak bisa mikir dia.
Emaknya panggil Wati karena anak dia. Saya tuh Wati, bola kan bukan anak saya, kakak kan, panggil kakak lah. Nah, supaya anak ini terdidik, maka ibunya, bapaknya panggil kakak. Maka ketika dikatakan Bismillah wa assalamu alayya, bisa saja Nabi bilang begitu dengan nama Allah, salam di atas saya. Memang Rasulullah tuh yang berhak mendapatkan salam. Dan Rasulullah dan Nabi lah orang yang dimasukkan di Rasulullah itu, bukan Rasul yang lain. Tapi karena memikirkan nanti ada orang yang tiru saja, tak berpikir, dia buat kayak gitu juga. Akhirnya nggak betul bacaan dia. Bismillah wassalamu alayya Allahumma ftahli dunubi. Alayya itu Rasulullah yang ngomong itu, maka kita ganti Rasulullah. Enggak, jangan diganti-ganti, beda. Nah, itu yang Nabi pikirkan. Ada umat yang kayak gitu, karena Nabi buat begini, ada khilafiyah dia nyantai kita. Enggak ada debat pula situ tuh. Nah, bila kadasana Amr bin Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar al-Himsi wa Abdul Wahhab ibn al-Dhahhak qala hadatsana Ismail bin Ayyash an Umar bin Al-Ghaziyah ar-Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid al-Ansari an Abi Humaidi as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah," apabila masuk oleh salah seorang kalian ke dalam masjid, fal yusallim, hendaklah ia mengucapkan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, kemudian hendaklah ia membaca, Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah bagi saya abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, dan apabila keluar ia dari masjid, fal yaqul, hendaklah ia ucapkan, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka min fadlik, sesungguhnya saya meminta kepadamu dari karunia-Mu. Nah, di masjid ada rahmat Allah, di luar masjid ada karunia Allah. Jadi untuk mencari karunia di luar masjid, tapi cari rahmat dalam masjid. Jangan cari karunia Allah dalam masjid. Maka kalau ada sesuatu pemberian dari dalam masjid, itu bukan karunia, itu adalah rahmat. Tinggi makamnya itu, Mas. Cari karunia Allah di luar masjid, cari rahmat Allah dalam masjid. Jangan cari karunia Allah dalam masjid. Kalau ada sesuatu yang antum diberikan dalam masjid, itu bukan karunia Allah, itu adalah rahmat Allah. Allah. Wabila kadasana Muhammad bin Bashar, kadasana Abu Bakar al-Hanafi, kadasana Dahak bin Uthman, kadasana Sa'idul al-Makburi, ansina Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadakumul masjidah, apabila masuk oleh salah seorang kalian ke dalam masjid, hendaklah wal yusallim ala nabi, hendaklah ia ucapkan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yaqul, dan hendaklah ia katakan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja, dan apabila ia keluar dari masjid, fal yusallim ala nabi, hendaklah ia ucapkan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yaqul, dan hendaklah ia ucapkan, Allahumma qsimni, ya Allah jagalah saya minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini doa sekarang baru terasa doa ini. Allahumma qsimni minasyaitonir rajim, doa keluar masjid. Karena kalau sudah keluar dari masjid langsung disambut oleh syaitan di pintu masjid. Keluar dari masjid langsung disambut oleh syaitan di pintu-pintu masjid. Lihat ke kanan ada paha, lihat ke kiri ada dada, lihat lagi situ, masya Allah, lihat di sini, innalillah. Maka kalau Allah maqsimni minasyaitonir rajim, tadi nangis,
kayak mau zuhud sekali, keluar masjid langsung langsung berubah drastis. Nah, maka perlu diajarkan doa Allah maksimni minasyaitonir rajim, karena kalau udah keluar masuk setan. Kadang-kadang di dalam masjid aja masih ada setan. Nah, ya Allah, Masya Allah. Nah, ada yang mau saya sampaikan. Jadi ulama katakan makruh hukumnya memisahkan salawat dan salam dari Rasul. Maka ketika hadisnya hadis salam, maka kita tetap baca salawat. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, jangan abwaba fi rahmatik, tapi abwaba rahmatik. Babul masyi ila salat, bab berjalan menuju salat. Wabila qadasana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qadasana Abu Muawiyah al-A'mash an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum," apabila berwudu oleh salah seorang kalian, fa ahsanal wudu'a, lalu ia baguskan akan wudunya, thumma atal masjidah, kemudian ia mendatangi masjid, la yanhazuhu illa salatu, tidak mendatangi ia seseorang akan masjid kecuali hanya untuk salat, la yuridu illa salata, tidak bertujuan ia seseorang kecuali hanya untuk salat, lam yakhtu khutwatan, tidaklah melangkahkan ia seseorang akan satu langkah, illa rafa'ahu Allahu biha, melainkan mengangkat akannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, biha, dengannya satu langkah, darajatan, akan satu tingkatan, wa hatta anhu biha, dan menghapus ya Allah darinya seseorang dengannya satu langkah, khati'atan, akan satu kesalahan, hatta yadkhulal masjidah, sehingga masuk ia seseorang ke dalam masjid. Fa idza dakhala al-masjidah, apabila masuk ia seseorang ke dalam masjid, kana fi sholatin, ada ia di dalam salat, maka nanti salatu tahbisuhu, selama adalah salat yang menahannya seseorang. Nah, itu fadilahnya. Ketika seseorang masuk ke masjid, selagi yang menahan dia bertahan dalam masjid itu sholat, pulang ya, nunggu sholat dulu. Keluar ya, tar sama sholat dulu. Nah, sholat yang menahan dia di dalam, walaupun dia hanya duduk, maka dia dianggap sedang sholat. Dan fadilah melangkah ke masjid, satu langkah yang dilangkahkan, Allah tinggikan satu derajat, Allah hapuskan satu dosa. Tinggikan satu derajat, hapuskan satu dosa. Satu derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Wabila qadasana Abu Marwan al-Uthmani wa Muhammad bin Uthman qadasana Ibrahim bin Sa'din an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyibi wa Abi Salamata an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu," apabila telah diqamatkan akan salat, fala ta'tuha, maka janganlah kalian mendatanginya salat, wa antum tas'auna, padahal kalian dalam keadaan tergesa-gesa. Tas'aun, bergegas. Sa'i berlari. Nah. Wa antum tas'auna, padahal kalian dalam keadaan berlari. Waktuha tamshuna, hendaklah kalian mendatanginya salat hal dalam keadaan berjalan. Wa alaikumus sakinah, hendaklah kalian selalu dalam keadaan tenang. Fama adraktum,
maka sesuatu yang kalian dapatkan fasallu, maka salatlah kalian. Wa ma fatakum, dan sesuatu yang terlewat akan kalian, fatimu, maka sempurnakanlah oleh kalian. Nah, di sini Imam Ibnu Majah dengan judul berjalan ke tempat sholat, beliau mengutip hadis waktuha tamsyud, datangilah masjid dalam keadaan berjalan. Nah, di hadis itu bisa menjadi dalil juga mendatangi masjid berjalan, dan juga menjadi dalil larangan berlari mendatangi masjid dalam keadaan tergesa-gesa. Alaikumus sakinah, hendak selalu tenang dalam jalan, tapi bukan berarti lambat, tenang. Ma'dartum, berapa rakaat yang kita dapat bersama imam, lanjutkan. Ketika imam salam nanti, apa yang tertinggal kita sempurnakan. Bila kada sana Abu Bakar bin Abi Syaibah, kada sana Yahya bin Abi Bakar, Ibu Bukair, kada sana Zuhair bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Aqil, an Sa'id bin Musayyib, an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sini Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian, ala ma yukaffirullahu bihil khotaya, atas sesuatu yang menghapus oleh Allah dengannya sesuatu akan kesalahan-kesalahan, wa yazidu bihi fil hasanati, dan menambah ia Allah dengannya sesuatu pada kebaikan-kebaikan. Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i, menyempurnakan wudu, indal makari, ketika tidak disukai, wa kathratul khutha ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju masjid-masjid, wa intidharus salati, dan menunggu salat, ba'da salati, setelah salat. Nah, satu perkara yang menghapuskan dosa di antaranya adalah kasratul khuta ilal masajid. Bagaimana kasratul khuta? Tentu masjidnya lebih jauh dan langkahnya lebih pendek. Kadang-kala untuk masuk akhirat seseorang tidak berani melangkah lebih banyak dengan kakinya. Tapi kalau masuk duniawi mereka mampu lakukan. Maka mereka mampu manjat gunung. Mendaki gunung itu pakai apa? Pakai kaki, bukan pakai kendaraan. Pendaki gunung, apalagi pemanjat tebing, itu nggak pakai kendaraan. Tapi untuk kepentingan nafsu, untuk kepentingan keinginan, itu bisa. Berapa jauh dia berjualan sepanjang kampung itu, kreditnya, di kredit. Nah, bukan hanya kredit pakaian, lumayan mudah bawahnya nih, kursi di bawah. Kursi, isi rotan, isi bambu. Bukan hanya kursi, tapi ranjang ada juga. Berjalan sepanjang kampung, berapa langkah itu? Itu hanya langkah-langkah yang akan mengantarkan kepada beberapa rupiah. Tapi langkah-langkah ke masjid itu mengantarkan kepada derajat satu langkah saja sudah meninggikan surganya antara langit dan bumi. Tapi karena yang pahala itu memang hidayah pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan. Wabil qala sana Muhammad bin Bashar qala sana Muhammad bin Ja'far qala sana Syu'bah an Ibrahim al-Hajdi an Abil Ahwas an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, man sarrahu, sebab saja yang senang, ayyalqallaha azza wa jalla, bahwa ia menemui akan Allah Subhanahu wa taala ghadan, besok di hari kiamat, musliman, hal dalam keadaan muslim, falyuhafidh ala haula'i shalawatil khamsi,
maka hendaklah ia menjaga atas ini solat yang 5 waktu. Haitsu yunada bihinna, di mana dikumandangkan azan dengannya solat 5 waktu. Fa innahunna, maka sesungguhnya solat 5 waktu min sunanil huda, adalah termasuk dari jalan-jalan hidayah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syara'a, telah mensyariatkan di nabiyikum, bagi nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, sunanal huda, jalan-jalan hidayah. Wala amri, demi umurku, lau anna kullakum, jikalau sesungguhnya setiap kalian sholat fi baitihi, sholat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum, jikalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, la dhalaltum, sungguh kalian telah sesat. Walaqad ra'aituna, demi sungguh saya melihat kami dulu, wa ma yatakhallafu anha, tidaklah ada yang meninggalkan darinya salat 5 waktu, illa munafikun, kecuali orang-orang munafik, ma'lumun nifaqi, yang diketahui kemunafikannya. Walaqad ra'aitu rajula, demi sungguh aku melihat seorang laki-laki, yuhada bainar rajulaini, dipapah ia antara dua laki-laki, hatta yadkhula fis shafi, sehingga duduk ia laki-laki di dalam shaf, sehingga masuk ia laki-laki dalam shaf. Wa ma min rajulin, dan tidaklah dari seorang laki-laki, yatatahharu, ia bersuci, fayuhsinu tuhura, lalu ia membaguskan bersucinya, fayamidu ilal masjid, lalu ia bersengaja menuju masjid, fayusalli fihi, lalu ia salat padanya masjid, fama yakhtu khutwatan, maka tidaklah melangkahkan ia laki-laki akan satu langkah, illa rafa'allahu lahu biha darajatan, melainkan mengangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lahu, baginya laki-laki, biha, dengan sebab satu langkah, akan satu derajat. Wa hatta anhu biha, dan menghapuskan ia Allah darinya laki-laki dengannya satu langkah, khotiatan, akan satu kesalahan. Qala sana Muhammad bin Sa'id bin Yazid bin Ibrahim at-Tustari, qala sana Fadl bin Muwaffaq Abul Jahmi, qala sana Fudail bin Marzuq an Atiyah an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi, siapa saja yang keluar dari rumahnya, ila salati, menuju salat, faqala, lalu ia katakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bihaqqis sa'ilina 'alaika, dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu, wa as'aluka, dan aku meminta kepadamu, bihaqqi mamsyaya hada, dengan hak berjalannya aku yang ini, fa inni, maka sesungguhnya aku, lam akhruj asyaran, aku tidak keluar hal keadaan riya, wala bataran, dan tidak juga hal keadaan sombong, wala riyaan, dan tidak juga hal keadaan ingin dilihat, wala sum'atan, dan tidak juga hal keadaan ingin didengar. Wa kharajtu, dan aku keluar, ittiqa'a sukhtika, hal keadaan menghindari kemurkaanmu, wa batigha'a mardatik,
dan mengharapkan keridhoanmu. Fa'as'aluka, maka aku memohon kepadamu, an tu'idani minan nar, bahwa engkau lindungi aku dari api neraka. Wa anta ghafirali, dan bahwa engkau ampuni saya, bahwa engkau ampuni aku, bahwa engkau ampuni li dunubi, bagiku akan dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni akan dosa kecuali engkau. Aqbalallahu alaihi biwajhi, niscaya menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan wajahnya Allah. Wastaghfara lahu, dan memintakan ampun baginya orang tersebut sab'una alfi malak, oleh sab'una alfa malak, oleh 70.000 malaikat. Nah, berkah doa tadi. Dalam doa tadi Nabi mengajarkan tawassul. Pertama, tawassul dengan orang, haqqis sa'ilina alaik. Kedua, tawassul dengan amal, haqqi mamsyaya hada. Maka ketika kita menemukan kesulitan dalam hidup, dalam amal, tidak ada salahnya kita bertawassul dengan amal. Kita berjalan ke masjid Jumat, tengah jalan hujan lebat, basah, berteduh, bocor. Tawassul, ya Allah, dengan keberkahan jalan saya ke masjid yang susah payah ini, berikanlah kepadaku pemahaman, bukalah pemahamanku. Balik lagi, terik panas, rasa kebakar kaki berjalan, kawan cepat jalannya, kita letih. Doa, ya Allah, kecapean aku ini saya mohon untuk tawassul dalam amal, sehingga ketika tawassul dalam amal, kita tawajjuh dengan amal, sehingga tidak merasa letih ketika menemukan keletihan. Kenapa? Karena keletihan itu kita sedang berdialog dengan Allah. Jalan tuh sampai, ya Allah, letih ini balaslah dengan 50 ya Allah. Jalan, letih lagi, Allah, letih, siapkan soleha. Itu tawassul dengan amal namanya. Maka orang-orang Islam, orang-orang yang amal itu kalau dalam keletihan dia sibuk kesendirian, hatinya berkata-kata, bertawassul. Tawassul, santai aja, diam deh ketika sulit. Kenapa? Hatinya sibuk dan tawassul. Nah, ketika tawassul itu, pertama betulkan niat, lam akhrud asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan, haratu itika as-sukhtik tiga mardatik, as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan nada yang seperti itu, dengan ketulusan hati yang seperti itu, Allah tugaskan 70.000 malaikat beristighfar untuknya. 70.000, banyak itu. 70.000 pecinta-pecintanya dari malaikat. Walaupun dia kesendirian sekarang, tidak dikenal, tapi dia adalah orang dikenal oleh malaikat. Pasti malaikat 70.000 kenal dia, karena perintah Allah. Wahai malaikat, istighfar kamu untuk Ahmad Dhani, untuk Muhammad Ramadhani. Kata malaikat 70, astaghfirullah li rahmat Ramadhani, astaghfirullah li rahmat Ramadhani. Ada nasibnya juga, astaghfirullah. Nah gitu. Sekali dia buat, 2 kali dibuat, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau 100 kali, 70.000 kali 100 berapa? Lama kali, 7 juta malaikat. 7 juta malaikat.
Wabil hadatsana Rashid ibn Sa'id ibn Rashid Ar-Ramli qala hadatsana Wali ibn Muslim an Abi Rafi Ismail ibn Rafi an Musumai Maula Abi Bakar an Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah sallallahu alaihi wasallam al-masya'una ila al-masajidi, orang-orang yang berjalan menuju masjid fi dhulami, di dalam kegelapan. Ulaikal khawwabuna fi rahmatillah, mereka itu adalah orang yang menceburkan diri, menyelam di dalam rahmat Allah. Nah, sedang menyelam dalam rahmat Allah. Menyelam. Nah, kalau menyelam itu artinya sekujur tubuhnya diselimuti oleh rahmat. Orang kalau sedang menyelam jangan ditanya apa yang enggak basah. Nah, jangan tanya apa enggak basah. Pasti seluruhnya basah kalau sudah menyelam. Jadi seluruh unsur, seluruh bagian dari tubuhnya telah terselimuti dengan rahmat Allah. Ketika sudah terselimuti dengan rahmat Allah, apakah akan muncul kemurkaan Allah di situ? Tidak lagi. Telinga dia hanya mendengar rahmat Allah. Lidah dia berbicara dengan rahmat Allah. Hidungnya dia hanya mencium rahmat Allah. Walaupun kadang-kadang dia mencium bau tak sedap, tapi tetap saja dia terselimuti dengan rahmat Allah. Wabil hadatsana Ibrahim bin Muhammad al-Halabi, hadatsana Yahya bin al-Harits bin Syairazi, hadatsana Zuhair bin Muhammad at-Tamimi, an Abi Hazim, an Sina Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya basyiril masyari, atau kita antum mungkin liyubashiril, ada basyiri, ya basyari, bukan ya, itu ba, basyir. Basyiril masya'una, hendaklah bergembira. Masya'un itu. Kalau masya'un berarti liya basyir. Ya. Dan li enggak ada juga li. Ya basyiru, ya basyirul masya'un. Ya basyirul masya'un, hendaklah bergembira oleh orang-orang yang berjalan fi dhulami ilal masajid, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, binuri tamin yaumal qiyamah, dengan nur yang sempurna pada hari kiamat. Nah, di sini ditulis dalam nuskhah yang lain liyubashshiril masya'un, liyabasyir atau liyabashir. Kemudian ada naskah saya basyiril masya'in, intinya sama. Beliau pada sana Majza'atu bin Sufyan bin Asilin Maula Sabitil Bunani radhiyallahu an qala hadatsana Sulaiman bin Daud As-Sa'ir an Sayyidina Sabit al-Bunani an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid, bin nuri tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Babul abadi fal abadi minal masjidi a'zamu ajra. Bab yang terjauh, lalu yang terjauh dari masjid itu lebih besar pahalanya. Abi hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Waqi' an Abi Dzib an Abdurrahman bin Mihran Abdurrahman bin Sa'din an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ab'adu fal-ab'adu minal masjidi, yang terjauh lalu yang terjauh dari masjid a'zamu ajran, lebih besar pahalanya. Nah, lebih besar pahalanya yang lebih jauh. Wabil qadasana Ahmad bin Abdah qadasana Abba bin Abbadin al-Muhallabi qadasana Asim al-Ahwal an Abi Usman an-Nahdi an Sina Ubay ibni Ka'bin radhiyallahu ta'ala qala. Dari Sina Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kana rajulun minal ansar, adalah seorang laki-laki dari kaum Ansar, baituhu aqsa baitin bil Madinah. Kana rajulun minal ansari baituhu, adalah seorang laki-laki dari Ansar, rumahnya aqsa baitin bil Madinah, yang paling jauh rumah dari kota Madinah. Di kota Madinah. Di kota Madinah. Nah, beliau dalam kota masih. Nah, Wakana, dan ada ia laki-laki Ansar tersebut, la tukhti'uhu, tidak menghalang akannya laki-laki, tidak terlambat akannya as-salatu ma'a Rasulillah, oleh salat bersama Rasulullah. nah, Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu berkata ia Sayyidina Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, fatawajja'tu lahu, Tawajjahtu, aku mengucapkan simpatik kepadanya. Aku menunjukkan simpatik. Fatawajja'tu lahu, maka aku mengucapkan simpatik kepadanya. Fakultu, lalu aku katakan, ya fulan, wahai fulan, lau annaka ishtaraita himaran, jikalau sesungguhnya engkau membeli akan seekor keledai, yakika ramadha, yang menghindarkan kamu, Iya, dari Ramad itu panasnya pasir, padang pasir. yang menghindarkan kamu dari panasnya padang pasir, wa yarfa'uka minal waqa'i, dan mengangkat kamu minal waqa'i. Waqa'i mananya terkena batu yang mengenai tumit. Nah, itu waqa'. Dari terkena batu yang mengenai tumit. Wa yakika hawamal ardi, dan menghindarkan kamu dari hewan melata di bumi. Hawam serangga beracun, kalajengking misalnya, kemudian yang berbulu banyak kan, kengabang. Faqala, lalu berkata ia laki-laki tersebut, wallahi, demi Allah, ma uhibbu, tidaklah aku menyukai, anna baiti, sesungguhnya rumahku, bitunubi baiti Muhammad, bitunubi, Berdampingan, berdempetan dengan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu berkata ia Sayyidina Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, fahamaltu bihi, lalu aku bawa dengannya laki-laki, himlan, benar-benar hamaltu bi hamlah. Aku merasa terbebani dengannya laki-laki akan beban. Kita ada ucapan simpatik, menunjukkan simpatisan. Kemudian kita sudah berikan saran, jawabnya lain. Ada orang kayak gitu? Lain jawabannya. Apa perasaan kita lepas itu? Hamal tu hamlah. Aku terbebani dengannya, benar-benar terbebani.
Nah, kalau orang sekarang tersinggung banget ya. Maka jangan sembarang tarik orang jos. Kalau kita dibalas, nah simpatisan kita dibalas dengan kejosan. Bukan salah dia. Dan kita sabar saja. Hamal tu bihi hamlah. Cuman saya terbebani dengan jawaban tadi itu. Demi Allah, kalau rumah saya dempet dan Nabi pun saya nggak mau. Nah, kan? Apalagi kalau hanya naik kendaraan. Dempet aja rumahnya Nabi nggak mau nih. Oh, Masya Allah. Murid dado. Boleh. Nah, itu bahasa dari itu. Hamal tu bihi hamlah. Naam, hatta sehingga aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu. Lalu aku ceritakan demikian kepadanya Nabi. Nah, Fada'ahu, lalu memanggil ia Nabi akannya orang tersebut. Fasa'alahu, lalu Nabi menanyainya. Fadzakara lahu mithla dzalika. Lalu laki-laki tersebut menyebutkan lahu baginya Nabi mithla dzalika, seperti yang demikian tadi. Wa dzakara annahu yarju fi atharihi. Dia menyebutkannya laki-laki, sesungguhnya dia yarju, berharap, fi atharihi, pada bekas langkah-langkahnya. nah, itu harapan sama Nabi. Tidak harap ini, tidak harap itu, harapan hanya langkah demi langkahnya dari rumah ke masjid itu dinilai pahala oleh Allah. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalaka ma ihtasabta, sesungguhnya bagimu sesuatu yang engkau harapkan. nah, kata Nabi, iya ditulis, harapan kamu itu akan ditulis oleh Allah. Jadi langkah kakimu ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah jauh rumahnya dengan Nabi pada hari ini, tapi langkah kaki yang jauh ke masjid akan mendekatkan posisinya dengan Nabi di akhirat kelak. Wabil qala sana Abu Musa Muhammad bin Muthanna qala sana Khalid bin Al-Haris qala sana Humaid an Sina Anas bin Malik radhiyallahu an qala, dari sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, aradat Banu Salimah, menginginkan oleh Bani Salimah, ayyatahawwalu, bahwa mereka memindah. Nah, mereka berpindah min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, ila qurbil masjid, ke samping masjid, ke dekat masjid. Fakarihan Nabiyu, maka tidak menyukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyurul Madinah. Yu'ru ay yaj'alu nawahiyal Madinah khaliyah, bahwa mereka mengosongkan pojok Madinah. Ay yu'ru, bahwa mereka mengosongkan tepi-tepi kota Madinah. Bahwa mereka mengosongkan tepi-tepi Madinah. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, ya Bani Salimah, ala tahtasibuna atharakum, apakah tidak kalian mengharapkan dari langkah-langkah kalian? Fa'aqamu, lalu mereka menetap. Jadi nggak jadi pindah. Nabi nggak mau kalau tepi-tepi Madinah itu kosong, nggak ada orangnya. Dan itu sudah isyarat bahasanya kalau hari ini, kalau kemarin itu Nabi izinkan pindah ke tepi dekat masjid, maka akan susah untuk perluasan masjid. Bila qala sana Ali bin Muhammad qala sana Waqi' qala sana Isra'il an Simak an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala qala, dari sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kanatil ansaru ba'idatan manaziluhum minal masjid, adalah dulu orang-orang Ansar jauh tempat tinggal mereka dari masjid.
Fa'aradu, lalu mereka menginginkan ayyaqtaribu, bahwa mereka mendekatkan tempat tinggal mereka ke masjid. Fanazalat, lalu turunlah ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat sesuatu yang telah terdahulu dari mereka wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Qala fatabatu, lalu mereka menetap tinggal di mana mereka sebelumnya, karena ayat sudah mengkhabarkan langkah kaki mereka yang jauh ke masjid itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup. Kita persiapkan. Hitung tadi berapa hadis? Nah, persiapkan juga sekian juga ke depan. Ada masanya 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, 3 hari kan? Rabu, Kamis, Jumat. Dalam hadis kan banyak dalam hadis Rasulullah menyatakan tentang ada orang puji akhirat dalam kegelapan, dan juga ada di kesempatannya matahari sebenarnya. Berarti akhirat itu ada siang ke malam, atau orang itu terbagi-bagi di depan? Waktunya terbagi-bagi. Ketika matahari seringkali kepala itu di mahsyar. Ketika mereka dalam kegelapan itu ketika jalan ke Sirat. Suruh ke Sirat situ, jalan aja. Jadi ketika jalan tuh meraba-raba ya, karena nggak ada cahaya. Matahari itu ngumpul untuk hari Hisab. Bukan berarti ada siang, tidak. Matahari baru yang Allah ciptakan untuk memanasin kepala aja, biar nggak ada kutuannya.